Bertemu lagi kita di Adventurer Basic Staff Training ABST modul 004 dengan judul kegiatan-kegiatan khusus Klub Adventurer. Modul pembahasan kita mempunyai durasi 120 menit. 60 menit kelas mandiri sekarang ini, kemudian 60 menit berikutnya pertemuan langsung Zoom Classroom. Sebelum melanjutkan pembahasan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Master Guide Ani Simanjuntak dari Klub Kemang Pratama, Jakarta Local Conference. Saya mempunyai 4 anak, 2 putra dan 2 putri, dengan cucu 3 orang. Anak-anak saya sudah bekerja semua, 2 orang putra belum menikah. Jabatan pelayanan tahun 2022 ini, saya sebagai koordinator Klub Adventurer Conference DKI Jakarta dan sponsor PA senior dan kelas kemajuan Kemang Pratama. Saya selama ini melayani di kepemudaan, juga di sekolah sahabat anak-anak, sekolah sahabat dewasa, rumah tangga, BWA, kesehatan, penginjilan, perorangan, dan juga Pelmas. Banyak pelatihan-pelatihan yang saya ikutin, ini semuanya adalah untuk semata hanya untuk menunjang kegiatan pelayanan saya di gereja. Materi yang saya bawakan ini mempunyai referensi yaitu dari Adventurer Administration Manual dan juga Adventurer Director Manual dari GC Youth Ministry, kemudian Adventurer Club Basic Staff dari NAD. Ringkasan dari modul pembahasan kita yaitu betapa pentingnya kegiatan-kegiatan khusus di Adventurer ini. Kemudian dampak apa dari kegiatan-kegiatan khusus yang kita lakukan terhadap orang tua maupun anak-anak Klub Adventurer. Kemudian juga menyediakan sumber-sumber daya yang dapat bermanfaat bagi peserta untuk menerapkannya di Klub Adventurer di dalam menjalankan program kegiatan khusus ini. Program dan rencana klub ini itu sudah pasti selain ada kegiatan rutin dan standar yang sesuai dengan kelas-kelas yang sudah ditentukan. Namun, untuk menunjang kegiatan-kegiatan rutin ini, perlu mengadakan program khusus untuk membuat agar seluruh adik-adik Adventurer ini merasa tertarik untuk mengikutinya. Dan juga terlepas daripada orang tua untuk selalu dapat mendukungnya. Program-program khusus ini tidak harus merupakan suatu acara yang memerlukan biaya yang besar. Yang penting di sini adalah sifatnya kegiatan ini haruslah menyenangkan dan di luar rutinitas setiap saat. Kemudian kita bisa menyelipkan kegiatan praktek dan dilaksanakan di luar ruangan. Namun, kakak-kakak harus perhatikan bahwa kegiatan di luar ruangan ini pun kita harus selalu memperhatikan akan keamanannya, akan kesehatan daripada adik-adik itu, dan juga pengawasan daripada orang-orang dewasa yang terkait. Program-program apa saja yang khusus bisa dilakukan di dalam Klub Adventurer ini? Hari Sabat Adventurer, seperti halnya peringatan Hari Pathfinder. Di sini Hari Sabat Adventurer, seluruh kegiatan dari sekolah sahabat hingga PA berpartisipasi akan dibawakan oleh adik-adik Adventurer. Kemudian pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat ini biasanya adalah monopoli daripada orang tua. Tapi kita harus mengajarkan adik-adik dari
sejak dini kepada anggota adventurer ini untuk bisa melayani kepada masyarakat. Seperti apakah itu? Kita bisa mengcreate kegiatan ini sedemikian rupa. Seperti contohnya misalnya membagikan buah segar kepada orang-orang dengan menukarkan rokok. Itu hal yang sudah biasa. Kemudian waktu itu saya juga pernah melakukan membawa adik-adik adventurer ke pemulung. Di sana banyak anak-anak kecil, pemulung, dan kita membawa mereka untuk bersukaria bersama. Dan setelah itu kita juga memberikan bingkisan juga. Kemudian ini yang tak kalah pentingnya, yaitu pembukaan kelas. Kenapa pembukaan kelas ini sangat penting? Karena inilah resmi bahwa klub adventurer ada di jemaat kita. Dengan diadakannya kegiatan pembukaan kelas ini, itu merupakan suatu kegiatan yang sangat istimewa untuk adik-adik adventurer dan juga orang tua. Kemudian pelantikan. Pelantikan ini, disitulah kita memberikan penghargaan kepada seluruh adik-adik adventurer yang telah menyelesaikan tuntutan di kelasnya. Penghargaan tersebut bisa berupa pin, chip, atau sertifikat ayat hafalan yang sudah mereka lakukan. Nah, untuk mencapai ini semuanya, pada saat acara pembukaan itu sudah diterangkan, yaitu pencapaiannya seperti apa yang sudah disepakati bersama, tentang kehadiran juga, tentang pencapaian daripada pembelajaran itu, dan kemudian kita juga bisa memberikan penghargaan kepada orang tua yang telah mendukung seluruh kegiatan klub petualang. Nah, pemberian penghargaan kepada orang tua ini seperti apa? Nah, perlulah ini ada jaringan keluarga. Jaringan keluarga ini suatu program khusus diperuntukkan orang tua petualang. Disinilah para orang tua bisa bertukar ide, sharing, diskusi terkait dengan bagaimana mendidik adik-adik adventurer ini. Kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan? Disinilah akan dibahas hal-hal seperti itu. Nah, di sini kita bisa memanggil narasumber-narasumber dari luar untuk topik-topik yang akan dibahas pada saat pertemuan para orang tua adventurer. Ini adalah pin-pin yang diberikan kepada para orang tua adventurer, dari mulai Little Lamb, Airy Bird, kemudian Lebah Rajin, Sinar Matahari, Pembangun, dan Tangan Menolong. Kemudian program apa khusus apa lagi? Yaitu Family Blessing. Family Blessing itu seperti apa? Di sini suatu kegiatan di mana orang tua diberi kesempatan untuk membuat suatu kejutan, yaitu membuat surat atau ayat-ayat Alkitab ya yang diberikan kepada anak mereka. Disinilah mereka bisa memberikan berkat kepada anak-anak yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Dan di sini mengulang kembali janji mereka untuk selalu mendukung dan mencintai anak-anak petualang ini. Kemudian acara khusus lainnya yaitu Local Culture Festival. Kita bisa melakukan ini. Untuk apa ini dilakukan? Yaitu agar mereka bisa mencintai akan kebudayaan dari mereka masing-masing, menumbuhkan suatu kebanggaan di mana mereka berada. Mereka berasal entah itu dari suku Batak, kemudian dari suku Aceh, suku Jawa, suku Padang, suku Manado, dan lain-lainnya. Jadi mereka
Kita ajar di situ untuk mengetahui adat istiadat dari setiap daerah itu, dan mereka bisa menampilkan di sini tentang tari-tarian, mungkin ada drama atau puisi dan lain sebagainya. Nah, di dalam family blessing ini ada beberapa ayat yang bisa menjadi referensi untuk kita melakukan kegiatan tersebut, yaitu di dalam Amsal 3 ayat 12. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang dicintainya. Kemudian Amsal 29 ayat 17. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu, dan datanglah sukacita kepadamu. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anak dan membicarakannya apabila dimanapun engkau berada. Jadi anak-anak adventurer ini tak bosan-bosannya walaupun kita ceritakan hal-hal yang sama, hanya bagaimana kita mengkreasikannya. Ya, cerita yang sama misalnya tentang Nabi Nuh, ya, kita bisa menceritakannya hal itu berulang-ulang, tapi haruslah di-create supaya hal itu tidak membosankan. Nah, dalam tulisan Ellen G. White pun dikatakan bahwa orang tua jikalau gagal memberikan kepada anak-anakmu pendidikan untuk mana Allah telah menjadikannya sebagai tugasmu, maka engkau harus mempertanggungjawabkannya segala akibat-akibatnya. Anak-anak adalah pemberian Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak kita. Suatu pendidikan yang seimbang, pengajaran harus diberikan seperti yang telah diperintahkan oleh Allah. Dengan sabar, seksama, tekun, penuh rahmat, anak-anak harus dididik. Jadi, inilah tulisan daripada Ellen G. White mengingatkan orang tua yang mempunyai anak-anak di kelas adventurer. Dan kita para pembina juga mempunyai suatu tanggung jawab untuk mendidik anak-anak adventurer ini menjadikan suatu tiang-tiang gereja yang kokoh di kemudian harinya. Kakak-kakak, di sini ada studi kasus yang perlu kita diskusikan bersama. Ada klub yang tidak pernah mengadakan acara khusus untuk memulai kelas serta pelantikan pada akhir tahun. Apa akibat yang ditimbulkan untuk itu? Kakak-kakak mungkin bisa jawab masing-masing, ya. Tapi di sini saya katakan bahwa anggota adventurer tidak akan merasa keterkaitan sehingga menganggap bahwa aktivitas klub ini bukanlah sesuatu yang istimewa. Ya, jadi sepertinya sesuatu yang biasa-biasa saja. Kemudian eksistensi klub ini tidak sepenuhnya diakui oleh jemaat, karena jemaat tidak mengetahui kalau ada klub ini. Hanya dia pikir, itu hanya kumpul-kumpul biasa. Ya. Sehingga eksistensi daripada klub adventurer ini sangat diragukan oleh jemaat. Demikian juga orang tua, karena itu menganggap suatu kumpulan yang biasa-biasa aja. Jadi kalau hal ini kita haruslah membicarakannya ini kepada majelis, kepada gembala, di mana kita harus melakukan pembukaan kelas dan juga pelantikan. Ini adalah yang utama. Ya, disinilah ada suatu pengakuan bahwa orang tua betul-betul telah mendukung kegiatan daripada
adventurer. Demikian juga para majelis jemaat dan juga gembala jemaat. Nah, kakak, mitigasi permasalahan dan solusinya ini seperti apa? Ya, mitigasi permasalahan yang terjadi itu adalah pemahaman daripada kita yang tidak kurang mengetahui akan administrasi daripada klub itu. Kemudian kurangi koordinasi dengan ketua dan gembala jemaat. Jadwal pada saat kita membuat jadwal seringkali bertabrakan dengan departemen-departemen lain. Kemudian klub ini, direktur klub ini merasa tidak perlu mengadakan acara. Jadi kita sebagai seorang master guide, kita ditunjuk untuk menjadi direktur klub. Ya, kita harus betul-betul ya mengadakan acara, kegiatan untuk kelas-kelas itu betul-betul direncanakan dengan baik dan harus dibicarakan untuk pengurus klub yang dihadiri oleh gembala dan juga ketua jemaat. Kemudian kita seringlah mengadakan pertemuan orang tua agar memperoleh dukungan untuk seluruh kegiatan ini. Dan kita harus rajin membaca manual klub, mengikuti pelatihan-pelatihan seperti sekarang ini. Pelatihan dari conference ataupun pelatihan-pelatihan dari UMI. Kita harus ikutin itu supaya kita tidak ketinggalan akan informasi. Kemudian untuk menjalankan kegiatan-kegiatan khusus di klub adventurer itu, pasti akan ada ide-ide yang muncul untuk acara-acara. Seperti contohnya mungkin sekali-sekali dilaksanakan di luar ruangan gereja. Kemudian kita bisa melakukan kombinasi kegiatan. Ya, kombinasi kegiatan dengan apa tadi saya katakan? Pelayanan masyarakat, yaitu membagikan sembako yang kecil-kecil ya. Adik-adik kan tidak kuat mengangkat misalnya sembako yang besar-besar, misalnya membagikan ya yang sehat-sehat lah. Saya beras hanya 1 liter, kan adik-adik kuat untuk mengangkatnya. Kemudian kita juga bisa beride, berkreasi. Adik-adik kan di sini belajar tentang tumbuh-tumbuhan, belajar tentang serangga, walaupun menggunakan gambar-gambar. Tapi alangkah baiknya kalau adik-adik ini diajak ke suatu tempat di mana dia bisa mengenal akan serangga itu seperti apa. Misalnya kita menerangkan tentang lebah. Ya. Lebah itu seperti apa sih? Bagaimana dia bisa menghasilkan madu? Nah, kita bawalah mereka ini. Di sini saya membawa mereka ini ke perkemahan Pramuka Cibubur. Di situ ada lebah, ya, diterangkan secara detail. Nah, juga tumbuh-tumbuhan. Bagaimana adik-adik ini mengenal tumbuh-tumbuhan? Kita bawa ke apotek hidup, kemudian ke tempat-tempat kaktus, seperti apa. Walaupun hanya melihat di gambar, sudah melihat di gambar, mereka harus tetap melihat yang sesungguhnya. Nah, kemudian mengundang orang tua untuk hadir di setiap kegiatan ini. Nah, ini adalah contoh ya daripada kegiatan khusus yang di luar gereja. Saya membawa anak-anak ini, adik-adik adventurer, pergi naik kereta api. Banyak dari mereka tidak mengenal akan kereta api, transportasi yang ada, ya. Mereka akan senang, mungkin akan dibawa naik busway misalnya seperti itu, bisa juga. Terus kemudian kita bawa ke museum mandiri. Nah, di situ belajar bagaimana negara kita ini mencetak uang. Kemudian kita bawa lagi ke tempat-tempat yang lainnya, pasti adik-adik akan senang sekali. Kemudian mengadakan ini
adalah pertemuan daripada beberapa klub, ya. Ini pertemuan perkemahan adventurer waktu itu se-DKI. Kemudian kita bawa mengenal serangga, tumbuh-tumbuhan, kemudian mengenal unggas, burung-burung. Kita bisa bawa ke taman burung, ya. Di sana bisa belajar langsung, ya, burung gagak itu seperti apa, burung beo itu seperti apa, burung cendrawasih itu seperti apa. Dan disitulah kita bawa mereka, bukan hanya sekedar melihat, tetapi memperkenalkan kepada adik-adik ini. Ya, kita dampingin di sini adik-adik untuk bisa mengenal akan itu. Kemudian pada saat kita membawa adik-adik itu dalam kegiatan di luar gereja, kita haruslah melibatkan orang-orang yang terkait di seluruh kegiatan-kegiatan khusus ini, yaitu siapa saja? Orang tua. Nah, kita perlu minta izin akan orang tua ini, dan juga pada saat berjalan-jalan kita ajak mereka, orang tua, mendampingin adik-adik itu juga. Kemudian pendeta, ini udah pasti ya, pendeta majelis jemaat ini sudah pasti harus dilibatkan. Kemudian tak luput daripada PA senior, ya. PA senior, karena ini kita akan mengambil waktunya PA senior mungkin ya, kalau kita lakukan acara ini di Sabat sore. Kalau tidak, ya kita tetap berkoordinasi dengan PA senior juga dan adik-adik Faith Finder. Biasanya saya membuat kelompok-kelompok di mana di situ di satu kelompok itu yang memimpin adalah Faith Finder. Kemudian ada orang tua, ada adik-adik adventurer. Tapi saya berikan tanggung jawab kepada adik-adik Faith Finder dan juga para master cat. Ada studi kasus lagi yang perlu kita diskusikan di sini. Nah, tadi saya katakan ada hari adventurer. Nah, di sini kalau kita tidak memiliki ide untuk melaksanakan hari adventurer sedunia itu, apa akibatnya? Ya, akibat yang akan timbul itu apa? Sudah pasti adik-adik itu merasa kegiatannya seperti biasa-biasa aja kok. Ya, nggak ada yang istimewa. Tapi pada saat adik-adik ini tahu bahwa ada hari adventurer sedunia, dia akan merasa bangga. Bangga sekali, apalagi menerima pin, ya, pin hari adventurer sedunia. Wah, dia akan pamerkan itu kepada orang tuanya, kepada kakaknya, mungkin kepada omanya, kepada opanya, kepada tantenya. Akan sangat bangga dan dia bisa menceritakan apa itu hari adventurer sedunia. Kenapa hari adventurer itu perlu dirayakan? Mereka akan bercerita seperti itu, ya. Kemudian mitigasi permasalahan dan solusi apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan seperti itu, ya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yaitu mungkin informasi dari conference atau uni yang tidak terlalu jelas sehingga acara ini tidak bisa dilaksanakan. Atau mungkin tidak memiliki akses untuk program yang dibuat oleh GC. Jadi, potensi apa untuk solusinya hal ini? Ya, kita sebagai direktur adventurer, sebagai master guide di klub adventurer, kita perlu bertanya kepada perwakilan PA junior daerah kita masing-masing. Mungkin di conference masing-masing kita perlu bertanya. Ya, jangan lupa kita bisa masuk ke dalam grup. Ya, kalau sekarang kan sudah informasi itu sudah semakin banyak. Bisa kita masuk di dalam grup WA grup untuk para direktur, ya, untuk para direktur atau master guide juga.
untuk bisa kita menyelesaikan permasalahan yang kita tidak peroleh, ya, kita informasi-informasi yang kita tidak peroleh. Kemudian ide kreatif apa lagi yang lebih menarik lagi? Ya, ada program Adventure Rally. Seperti apa itu? Yaitu kita menampilkan atraksi keterampilan daripada anggota klub adventurer, yaitu bisa adventurer talent. Ya, adventurer talent ini bisa kita lakukan. Mungkin bisa di hari Sabat, ya. Kita minta waktu kepada PA senior bahwa acara dari mulai siang sampai tutup Sabat kami yang akan mengadakan mengisi acara tersebut, yaitu Adventure Rally. Dan ini saya percaya bahwa orang tua, majelis pasti akan mendukung kalau semuanya ini kita bisa bicarakan secara rapat bersama dengan mereka. Kemudian kita bisa mengkombinasikan kegiatan virtual perayaan Adventurer Day ini dengan gereja jemaat lain, ya, untuk bisa melakukan kegiatan bersama. Mereka bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Kemudian mengadakan pestari, pesta anak sehari. Nah, ini juga sangat menarik, ya, sangat menarik sekali ini. Dulu anak saya pada saat masih adventurer, ada satu kegiatannya sangat menarik dan itu sangat diingat oleh anak saya, yaitu pada saat belajar tentang pemadam kebakaran. Jadi mereka naik di atas pemadam kebakaran dengan bunyi sirine. Woi, mereka sangat senang. Kemudian bisa aja mereka naik ke mobil polisi. Kita bisa kerjasama dengan polisi, ya, mereka akan senang sekali melakukan hal seperti itu. Kemudian adventure in action bisa juga kita lakukan. Ada perkemahan adventure sehari. Nah, ini adalah satu kegiatan di mana pada saat itu kita mengadakan pestari di Gunung Hijau. Gunung Hijau daerah Ciputat sana, ya. Di sana kita banyak bisa belajar tentang binatang melata, tentang bagaimana cara menanam, ya, menanam, kemudian tentang serangga-serangga yang lain. Nah, disinilah ada yang senang sekali. Kemudian ada outbound, ya, seperti belajar tentang kerjasama kelompok dan yang lain-lain. Nah, ide-ide acara khusus lainnya itu seperti apa ya? Apalagi sekarang pada zaman pandemik ini, masa pandemik ini, kita kadang-kadang melihat kelas kemajuan secara online. Kadang-kadang adik-adik itu gak mungkin betah ya melihat di layar ini sampai istilahnya setengah jam atau 1 jam, 2 jam, dan sebagainya. Kalau tidak di-create dengan suatu ide yang khusus. Seperti apa itu? Nah, ini bisa dilakukan secara individu, ya, kemudian bisa dilakukan secara bergrup, kemudian bisa dilakukan bersama dengan orang tua di rumah. Secara individu, pada saat kita melakukan kegiatan kelas secara online, ini bisa kita selingin dengan Babel Hero Games misalnya, ya, kemudian dengan games-games yang lain, atau kita memberikan mereka untuk membuat TikTok yang sekarang ini musim, ya, gak perlu lama-lama, 1 menit aja, mungkin mengenai New Star. Nah, sebelum membuat ini kita terangkan dulu apa itu New Star. Kita ambil dulu salah satunya, misalnya nutrition,
kita ambil nutrisinya dulu. Kita terangkan tentang makanan yang sehat itu seperti apa, ya. Kemudian exercise seperti apa. Nah, beberapa saat yang lalu saya mengikuti acara, yaitu ada 3 klub melakukan suatu kelas bersama, yaitu tentang makanan sehat tubuh kita. Nah, itu sangat baik. Di sana diterangkan makanan apa yang sehat. Bagaimana tubuh kita ini supaya sehat. Kita harus melakukan yaitu olahraga. Kemudian istirahat yang cukup. Hanya itu saja dulu. Ya. Untuk adik-adik nggak perlu banyak-banyak. Cuma sedikit saja. Kemudian kita santumkan juga ayat-ayat hafalannya. Ayat-ayat Alkitabnya. Nah, kemudian adik-adik bisa kita minta kerjasama dengan orang tua untuk membuat rekaman mungkin dalam 1 menit. Nah, untuk anak-anak adventurer yang sudah di kelas tangan menolong, bisa membuat flyer promosi kegiatan adventurer. Nah, bisa kita lombakan. Dalam arti lomba ini kita tidak mencari pemenang, tetapi untuk menyemangati mereka. Ayo adik-adik buat flyer promosi adventurer. Nanti siapa yang paling bagus, kakak akan berikan hadiah. Nah, semuanya ternyata paling bagus. Kita akan berikan mereka semuanya hadiah. Kemudian ide apa lagi untuk bergu? Kita bisa melakukan ice breaking sebelum mulai kelas atau pada saat pertengahan kelas, yaitu dengan apa? Kuis Alkitab atau dengan pertanyaan-pertanyaan tentang lagu Sion. Nah, ini bisa secara tim. Kemudian games yang kerjasama. Games kerjasama ini seperti apa? Nah, kalau kegiatan ini offline, ini akan lebih mudah ya. Kegiatan offline ini akan lebih mudah. Kita bisa misalnya contoh, kita cari satu keranjang yang isinya buah-buahan. Ya, misalnya contohnya nih, isinya buah-buahan. Kemudian kita suruh adik-adik ini melihat, ini ada buah apa aja. Ya. Nah, kemudian adik-adik kita suruh tutup mata sebentar, kita ambil buah itu. Sebagian kita simpan, kita taruh di satu tempat yang dia harus mencari buah apa itu yang hilang. Ya, yang harus dicari. Itu contoh, salah satu contoh. Kemudian bisa tentang tebak peristiwa di Alkitab. Ya, peristiwa di Alkitab dengan cara apa? Pantomim. Ya, ini bisa dilakukan secara offline maupun secara online. Bisa ini, ya. Kemudian kita bisa melakukan suatu kegiatan bersama dengan orang tua di rumah. Kita terangkan tentang pohon, contohnya ya, tentang menanam. Bagaimana menyemai tanaman di rumah bersama dengan orang tua. Bagaimana hal ini bisa dilakukan secara online, kita bisa membagikan misalnya membagikan bibit-bibit ya biji-bijian kepada adik-adik adventurer ya dengan mengirimkan pakai Gojek ataupun pakai JNE atau pos itu bisa. Kemudian di situ kita terangkan pada saat kegiatan online itu kita terangkan bagaimana cara membuatnya, yaitu mudah misalnya dengan cara hidroponik atau dengan tanah yang sudah kita siapkan terlebih dahulu. Ini saya pernah tahu bahwa kegiatan ini pernah dilakukan salah satu daripada klub di Jakarta juga melakukan ini, dan saya tahu karena saya mendampingi cucu saya. Kemudian bisa membuat kaos dengan motif gambar sendiri. Kita terangkan dulu bagaimana caranya secara online, ya. Kemudian kita minta mereka praktekkan, ya.
Namun sebelumnya pasti kita akan beritahukan kepada mereka dulu bagaimana mempersiapkan hari ini, apa saja yang harus dipersiapkan. Ya, misalnya kita bilang persiapkan kaos putih atau kaos warna apa, kalau yang pasti kaos polos. Kemudian kita siapkan cat air yang bisa untuk ke kaos, ya seperti itu. Kemudian mungkin kuas dan lain-lain. Mungkin kita langsung berikan mereka, kita berikan contoh dan mereka akan lakukan di rumah masing-masing. Ini pasti akan harus didampingi orang tua. Kemudian membuat cerita Alkitab dengan Canva. Nah, ini juga suatu kegiatan yang sangat menarik. Kita misalnya bilang cerita tentang Adam dan Hawa. Nah, bagaimana adik-adik membuat cerita Alkitab ini dengan kain flanel? Kita cari, kita berikan mereka pola-polanya, ya, pola-polanya seperti apa. Kemudian kita minta mereka untuk membuatnya. Kita berikan contoh secara online juga bisa, secara offline juga bisa. Nanti kita akan lakukan ini di rumah. Pasti mereka akan senang melakukan ini semuanya. Itulah pembahasan materi yang saya bawakan. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, bahwa kegiatan-kegiatan khusus ini dilakukan perlu suatu kreativitas daripada kita. Agar apa? Agar kreativitas ini agar menarik untuk acara yang akan kita lakukan. Dan kegiatan khusus ini dilakukan supaya adik-adik ini tidak bosan, tidak monoton di dalam mengikuti kegiatan rutin, ya, kegiatan rutin setiap saat. Jadi ada suatu penyegaran di mana kegiatan-kegiatan khusus perlu kita lakukan. Nah, kemudian kesimpulan yang berikutnya adalah bahwa pastikanlah kegiatan-kegiatan ini kita rapatkan bersama. Kita ajukan pada saat majelis, kita utarakan program-program kita ini. Namun sebelumnya, pada saat awal tahun, pada saat pembuatan program, kita sudah masukkan program kegiatan khusus ini. Sehingga pada saat kita mengajukannya, itu majelis tidak akan kaget karena sudah kita jadwalkan, ya seperti itu ya. Kita harus perlu koordinasi di sini kepada ketua, kepada jemaat, ya, kepada gembala jemaat maksud saya, kemudian kepada departemen-departemen mungkin yang terkait seperti itu. Kemudian kita yang paling ini yang utama juga adalah kita melibatkan orang tua untuk bisa mengizinkan anak-anaknya terlibat di dalam suatu kegiatan. Apalagi kegiatan kalau dilakukan di luar ruangan. Ini sangat-sangat melibatkan orang tua. Jadi keikutsertaan orang tua ini di dalam adventurer memang selalu diikutsertakan. Dan seluruh kegiatan adventurer, baik di kegiatan-kegiatan khusus maupun kegiatan rutinitas, itu selalu melibatkan orang tua. Nah, setelah selesai kita mengikuti materi ini, ada suatu tugas yang harus kakak-kakak selesaikan, yaitu yang pertama, menyusun rundown acara Adventurer Day secara virtual pada Sabat sore dengan durasi 4 jam. Kakak-kakak bisa susun acaranya seperti itu. Kemudian yang kedua, merencanakan setidaknya satu acara khusus dalam setiap kuartal di sepanjang tahun di luar dari kegiatan rutin. Kalau tadi saya katakan acara khusus untuk penerimaan
adik-adik adventurer, yaitu pembukaan kelas dan penutupan kelas, itu memang sudah seperti acara rutin ya, awal kelas dan juga penutupan kelas. Nah, ini acara di luar itu, acara khusus di luar acara pembukaan dan pelantikan kelas. Nah, ini acara khusus dalam setiap satu kuartal sepanjang tahun. Nah, kakak-kakak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan tugas ini pada jawaban di modul CMT yang telah disediakan oleh panitia nantinya. Oke, inilah yang materi yang bisa saya bawakan. Kiranya semuanya ini kita semangat untuk tetap menangani adik-adik adventurer, supaya adik-adik ini bisa menjadi anak-anak yang bisa mandiri nantinya di Pathfinder dan menjadikan tiang-tiang gereja kita di kemudian hari. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati untuk kita semuanya.